إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Ma'asyiral muslimin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian yang tentunya kita tidak akan mampu berusaha untuk menghitungnya. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke permukaan bumi untuk membawa suatu risalah, mengajak manusia untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dan selaku khatib, saya berwasiat terutama buat pribadi saya sendiri serta jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu dengan bekal iman dan takwa itulah insyaallah kita akan meraih kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berusaha untuk mendakwakan Islam ditemani oleh sahabat-sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau kasihi. Dan tentu mereka adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang mulia. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka hijrah, melarikan diri, bersembunyi di dalam gua, bahkan sampai dipatuk oleh seekor ular kakinya. Begitu cinta dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang sangat cerdas, yang sangat berilmu, juga dicintai dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar, ada Utsman, ada Khalid bin Walid, ada Bilal bin Rabah. Tentu mereka adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa bila dibandingkan dengan kita, umat-umat yang datang di kemudian hari. Tetapi jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita umat yang datang di kemudian hari, ternyata kita memiliki keistimewaan, kita memiliki kelebihan yang dimana keistimewaan dan kelebihan itu tidak dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini dapat tergambarkan pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis, mereka duduk dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala, keluar dari mulutnya sendiri, "Ahbabi, ahbabi." Wahai para kekasih-kekasihku, wahai para kekasih-kekasihku, mata arohum, mata arohum. Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Kapan saya bisa melihat kalian? Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saling memandang. Mereka kaget dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa saat kembali keluar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahbabi, ahbabi."
mata arahum mata alqahum. Wahai para kekasih-kekasihku, wahai para kekasih-kekasihku, aku sangat merindukan mereka. Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Maka para sahabat kembali terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat ketiga kalinya kembali Rasulullah berucap, ahbabi, ahbabi, wahai para kekasih-kekasihku, mata arahum mata alqahum. Kapan aku bisa melihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Maka pada saat itu seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna bi ahbabi, bukankah kami ini yang mengelilingi Anda adalah kekasih-kekasih Anda, wahai Rasulullah? Kami telah berjuang bersama Anda, wahai Rasulullah. Anda duduk, kami kelilingi, bahkan apapun yang Engkau perintahkan kami laksanakan. Bukankah kami yang Engkau maksud, yang Engkau rindukan, yaitu para kekasih-kekasih-Mu? Maka pada saat itu keluar dari ucapan Rasulullah SAW, lastun bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian bukanlah kekasih-kekasihku yang saya maksudkan tersebut, tetapi kalian hanyalah sahabat-sahabatku. Maka pada saat itu para sahabat kembali sangat terkejut. Maka mereka bertanya, man ahbabuka ya Rasulullah? Kalau begitu, siapakah kekasih-kekasih yang engkau rindukan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berucap, ahbabi qaumun min ummati lam yarawni walakin amanu bi. Yang saya maksud, mereka yang saya rindukan adalah kekasih-kekasihku, adalah golongan dari saya punya umat. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah berjumpa dengan saya, akan tetapi mereka beriman kepada saya, yaitu umat-umat yang datang di kemudian hari, termasuk kita yang ada di sini jemaah sekalian. Kita tidak pernah melihat langsung wajah Rasulullah SAW. Kita tidak langsung berkata-kata, berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Kita adalah kaum umat yang datang di kemudian hari setelah Rasulullah SAW dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita semua yang ada di sini termasuk golongan-golongan yang senantiasa dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya dapat tergambarkan di akhir hayat Rasulullah SAW. Keluar dari mulut beliau, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan pada saat itu ketika hendak datang ajal Rasulullah SAW, datang malaikat Israel mengetuk pintu, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, waalaikumsalam, silakan masuk. Ternyata yang masuk adalah malaikat maut yang hendak mencabut nyawa Rasulullah SAW. Pada saat itu malaikat maut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan, saya diutus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pilihan kepada Anda. Abqa fi dunya aw arafiqul a'la. Apakah Anda mau kekal di kehidupan dunia ataukah Anda hendak berjumpa kepada Tuhan? Kalau Anda memilih kehidupan dunia, maka saya akan panjangkan umur, wahai Muhammad. Anda akan hidup dalam umur yang panjang di kehidupan dunia ini. Silakan Anda pilih, wahai Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memiliki kelebihan. Memang manusia itu sudah ditentukan oleh ajalnya, tetapi ternyata Rasulullah SAW ketika ajalnya sudah mau tiba, diberikan lagi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda Muhammad mau hidup panjang di kehidupan dunia, maka akan saya panjangkan umurmu. Maka ternyata baginda Rasulullah SAW memilih Arafiqul A'la. Saya hendak berjumpa, bertemu dengan Tuhanku. Maka pada saat itu malaikat Israel berkata, kalau begitu bersiap-siaplah, saya akan mencabut nyawamu, wahai Muhammad. Karena Anda telah memilih untuk berjumpa dengan Tuhan, itu artinya tidak lama lagi Anda akan meninggalkan kehidupan dunia. Anda akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mempersilakan, silakan Israel, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan cabut saya punya nyawa.
Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata proses sakaratul maut, yaitu detik-detik berpisahnya antara jasmani dan rohani, ruh akan dicabut oleh malaikat, itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut bagaikan tebasan 1000 kali tebasan pedang di tempat yang sama. Jangankan 1000 kali tebasan, sekali tebasan saja itu sudah kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga, sebagaimana hewan yang dikuliti kulitnya hidup-hidup, itulah sakitnya sakaratul maut. Pada saat itu, malaikat Israel hendak mencabut nyawa Rasulullah SAW. Rasulullah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia keluar dari mulutnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, ma hadza ya Israel, apakah ini wahai Israel? Maka malaikat maut menjawab, itulah sakaratul maut wahai Muhammad. Sungguh sangat luar biasa sakitnya wahai Israel. Maka dia mengatakan, Allah, ya Allah, khafif alayya sakaratul maut, ya Allah, ringankan sakaratul maut saya ya Allah. Karena begitu sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW tentang sakitnya sakaratul maut, malaikat Israel mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah pencabutan nyawa yang saya lakukan yang sangat lembut di antara makhluk-makhluk yang pernah saya cabut nyawanya. Ini sudah saya lembutkan, bahkan sudah saya ringankan sebanyak 70 kali. Maka mendengar ucapan malaikat tersebut, Rasulullah terkaget-kaget. Kalau begini saja engkau sudah ringankan sebanyak 70 kali, bagaimana sakitnya dengan engkau mencabut umatku wahai Israel? Maka Israel mengatakan, ya Muhammad, umatmu adalah manusia biasa. Bahkan mereka apabila melakukan dosa akan saya lakukan lebih keras lagi, lebih sakit lagi dari apa yang engkau rasakan pada saat ini wahai Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah kembali berdoa, ya Allah, khaffif ala ummati sakaratul maut wa thaqil alayya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku, sakitnya timpakanlah kepada saya ya Allah. Itulah doa Rasulullah SAW. Rasulullah detik-detik terakhir ketika dicabut nyawanya untuk berpisah dari kehidupan dunia, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia tidak lupa, dia ingat terhadap umat-umat beliau, karena sakaratul maut adalah suatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Olehnya itu, jika saat ini bahkan kadang kita melihat begitu mudahnya orang dicabut nyawanya, dia menghembuskan nafas terakhirnya, bisa jadi karena berkat doa dari Rasulullah SAW. Dia berdoa, ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut yang akan menimpa umatku, berikanlah kepada saya. Itulah doa Rasulullah SAW. Olehnya itu, dari situ tergambarkan bagaimana rasa cintanya Rasulullah SAW terhadap kita. Kita tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Kita tidak melihat bagaimana indahnya muka Rasulullah SAW, bagaimana lembutnya ucapan Rasulullah SAW, bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW, sehingga manusia yang tadinya sangat benci terhadap Rasulullah SAW, yang tadinya mau memenggal leher Rasulullah SAW, selang beberapa menit menjadi orang yang sangat cinta terhadap Rasulullah SAW. Itu semua tidak terjadi begitu saja, melainkan karena kelebihan keutamaan baginda Rasulullah SAW dalam bertingkah laku. Olehnya itu, dalam kehidupan dunia yang kita rasakan saat ini, perkembangan zaman, tantangan zaman, bahkan hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada jurang kesesatan sangat terbuka lebar. Maka pada saat ini, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia-manusia yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.